Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam ya. Terima kasih. Kita kembali lagi di materi tentang bilangan kuantum. Di mana bilangan kuantum ini adalah masih bagian dari bab atau ya bab tentang struktur atom ya. Jadi saya ucapkan yang selamat bergabung. Saya ucapkan terima kasih ketika Anda menontonnya sampai habis, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi pembahasan kali ini adalah bilangan kuantum. Sebelum bab sebelumnya atau part sebelumnya, maksud saya kita membahas tentang bagaimana konfigurasi elektron mekanika kuantum ya. Jadi kita sudah tahu bagi yang sudah menonton, silakan dinonton dulu baru dinonton yang tentang ini ya. Kita juga sudah pelajari bagaimana menentukan periode dan golongan secara mekanika kuantum. Ya sekarang bilangan kuantum ya. Jadi apakah itu bilangan kuantum? Jadi simpelnya adalah bilangan kuantum adalah bilangan yang menunjukkan posisi elektron dalam suatu atom. Jadi di bilangan kuantum ini kita mau tahu bagaimana atau di mana posisi elektron di dalam suatu atom. Ya, jadi bahasa simpelnya itu adalah kita mau tahu alamatnya, istilahnya ya, alamat elektron ya, alamat elektron. Sama kita sebagai warga negara pasti kan analoginya kita juga punya alamat. Sama bilangan kuantum itu simpelnya merupakan alamat elektron. Kita mau tahu dia di alamat mana. Saya kasih contoh, saya kasih perumpamaan. Misalnya ketika kita bertanya atau saya ditanya bilang alamat rumah kamu di mana, maka saya akan mengatakan bahwa di rumah saya atau alamat saya adalah misalnya negara saya Indonesia. Indonesia. Provinsi, misalnya provinsi Sulbar, Sulawesi Barat. Kemudian setelah provinsi ke dalam lagi, lebih jelasnya lagi kabupaten ya, Kabupaten Polman. Misalnya. Baru kecamatan apa? Kecamatan Polewali misalnya. Setelah kecamatan mungkin desa atau kelurahan ya, kelurahan apa sekian, baru jalan apa, baru alamat apa ya. Jadi kurang lebih begini ya, begini analoginya. Kalau kita mencari atau kita mau tahu bagaimana alamat lengkapnya suatu warga negara. Sama dengan ini alamat elektron. Jadi alamat elektron sama bisa diartikan dengan bilangan kuantum ya, bilangan kuantum ya. Ada 4 jenis bilangan kuantum. Nanti yang akan kita bahas ke depannya itu bilangan kuantum utama. Mungkin itu perwakilan sebagai negara ya, ibaratnya negara. Kemudian B, bilangan kuantum azimut. Mungkin dia perwakilan dari provinsi misalnya. Kemudian bilangan kuantum magnetik. Dia perwakilan lebih ke dalamnya oleh provinsi, kabupaten, dan seterusnya sampai ke bilangan kuantum spin ya. Jadi ini hanya 4 saja ya. Hanya 4 saja. Bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan spin. Nanti kita bahas satu-satu ya setelah ini. Jadi kalau alamat warga negara sangat banyak, negara, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, jalan, bahkan sampai ke nomornya ya. Nah, kalau alamat elektron cuma 4 ya, Ini hanya sekali lagi hanya sebagai analogi saja supaya kita bisa memahaminya dan supaya kita bisa mengimajinasikan, oh ternyata beginilah yang dimaksud dengan bilangan kuantum ya.
Ya, semoga Anda dengan analogi ini bisa paham ya. Ya, kalau memang belum paham, nanti kita diskusi di komen ya. Silakan di komen saja. Oke, saya hapus saja ya. Jadi ini hanya sebagai perumpamaan saja bahwa inilah yang dimaksud dengan bilangan kuantum. Saya hapus dulu. Nah, sekarang ada 4 jenis bilangan kuantum ya. Pertama kita bahas bilangan kuantum pertama, yaitu bilangan yang paling terbesar, bilangan kuantum utama. Simbolnya itu N ya. Kalau kita mau tahu nanti elektronnya, misalnya ada elektron, kita mau tahu bilangan kuantum utamanya apa ya, makanya kita lihat kulitnya. Kita lihat kulit untuk mengetahui berapa bilangan kuantum utamanya atau N-nya. Nanti jika elektronnya nanti berada di kulit 1, maka N-nya sama dengan 1. Jika elektron nanti yang kita mau cari tahu alamatnya berada di kulit 2, maka N-nya sama dengan 2. Nah, jika elektron berada di kulit 3, maka N sama dengan 3. Nah, sebelumnya saya perjelas lagi ya tentang yang mana sih dibilang kulit, yang mana dibilang subkulit dan lain-lain. Jadi misalnya nanti ada konfigurasi kayak misalnya begini, saya kasih contoh saja, misalnya 2P3. Nah, makanya ini 2 melambangkan kulit ya, kulit. Nah, kalau P melambangkan subkulit. Nah, saya ingatkan saja lagi, kalau ini 3 berarti jumlah elektronnya, jumlah elektron, yang berarti bahwa di dalam kulit ini, di kulit kedua dan subkulit P, pada subkulit P terdapat 3 elektron ya. Jadi begitu cara melihatnya. Jadi kalau misalnya nanti kita mencari tahu bagaimana alamatnya ini elektron, ini yang 3 ini pasti dia di kulit 2. Kalau dia di kulit 2, maka nanti ini ketiga elektron ini N-nya sama dengan 3 ya. Karena dia berada N-nya sama dengan 2 ya. N-nya sama dengan 2. Karena dia berada di kulit 2. Jadi ini nanti untuk kulit utama, untuk bilangan kuantum utama yang kita lihat adalah kulitnya ini yang di depan ya, di depan ini 2. Ini contoh saja ya. Jadi nanti di sini maksudnya kita mencari bagaimana bilangan kuantumnya itu suatu elektron ya. Ya. Atau sekali lagi dengan kata lain, bagaimana atau di mana alamat elektron tersebut, dia berada di kulit mana. Nah, itu kalau bilangan kuantum utama ya, dan seterusnya. Jika berada di kulit ketiga, maka N sama dengan 3 dan seterusnya. Nah, nanti kita aplikasikan ya setelah bahas satu-satu. Kemudian bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut atau lambangnya L ya. Jadi L begini ya, L begini lambangnya. L kecil ya, L kecil. Apa yang dilihat kalau bilangan kuantum azimut? Dia dilihat adalah subkulitnya. Subkulit ini tadi saya kasih contoh, ini subkulitnya P ini, misalnya ini tadi saya kasih contoh P. Itu namanya subkulit. Kita ingatkan lagi bahwa subkulit pada konfigurasi mekanika kuantum itu ada 4 ya, ada subkulit S, P, D, F. Dan jika elektronnya nanti berada pada subkulit S, maka L-nya sama dengan 0. Jika elektron berada pada subkulit P, maka L-nya sama dengan 1. Jika elektron berada di subkulit D, maka L-nya sama dengan 2. Dan seterusnya. Jika F, maka L-nya sama dengan 3. Jadi, elektron nanti yang kita akan cari bilangan kuantumnya, kalau kita mau cari tahu berapa bilangan kuantum azimutnya, maka kita lihat subkulitnya yang dilihat. Misalnya tadi ini karena dia subkulit P, maka elektron yang ketiga elektron ini pasti azimutnya sama dengan 1 ya, karena dia subkulit P. Ini contoh saja ya. Kemudian bilangan kuantum magnetik. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik ya. Simbolnya M kecil. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah orbital. Sebelumnya kita bahas dulu orbital. Apa itu orbital?
Jadi orbital adalah simpelnya, saya tulis simpel saja bahwa orbital itu adalah tempat elektron. Nah, jadi kita nanti bagaimana cara mengisi elektron pada orbital ya. Jadi dia disimbolkan, jadi orbital itu disimbolkan dengan satu kotak ya. Nah, kayak begini. Satu kotak berarti dia satu orbital. Nah, dan satu orbital ini maksimal terisi dua elektron. Ada yang jadi nanti begini. Kalau dia terisi dua elektron, maka ada dia yang mengarah ke atas yang kayak begini. Tanda ke atas, dan ada yang mengarah ke bawah ya. Maka ini dibilang satu orbital yang full. Nah, kalau dan pengisian elektronnya nanti pada orbital harus memenuhi kaidahan. Nah, nanti dibahas ya bagaimana itu kaidahan. Nah, jadi kita lihat dulu subkulitnya. Jika subkulit S, kita telah ketahui bersama bahwa S maksimal 2 elektron. Maka pasti orbitalnya satu kotak saja karena maksimal 2 elektron. Ingat, satu orbital maksimal 2 elektron. Karena subkulit S maksimal 2 elektron juga, maka orbitalnya hanya satu. Nah, kalau subkulit P, sedangkan subkulit P maksimal 6 elektron. Karena maksimal 6 elektron, maka dia mempunyai tiga kotak ya, 3 kotak. Karena dia maksimal 6 elektron. Nah, sedangkan D maksimal 10 elektron, maka kotaknya 10. Nah, kan satu kotak 2. Satu kotak 2 berarti kalau 10 berarti dia 5 ya. Sedangkan F maksimal 14 elektron, berarti orbitalnya berapa? Orbitalnya 7. 3, 4, 5, 6, 7. Jadi begini ya. Nah, untuk menentukan bilangannya, kita lihat orbitalnya. Jadi yang dilihat adalah dia berada di kotak mana. Jadi itu elektron berada di kotak mana. Kita lihat di kotak mana. Kalau dia di kotak misalnya kita lihat dulu pertama subkulit S. Nah, kalau dia di kotak sini, maka langsung saja dia nilainya 0. Maka M-nya sama dengan 0 ya. Jadi kemungkinan dia S hanya M sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau P ada 3 kemungkinan. Apakah nanti dia di kotak sini, elektron yang kita mau cari alamatnya, atau yang kita mau tentukan bilangan kuantumnya, bilangan kuantum magnetiknya, ataukah di sini kotak sini, ataukah di kotak sini. Nah, kalau dia di kotak sini kiri dia min 1. Nah, kotak tengah dia 0, kotak di kanan dia positif 1. Nah, sama juga ini subkulit D. Nah, langsung ambil tengah 0. Ambil tengah 0 berarti kalau dia di kotak kanan dia positif 1, kotak kanannya lagi positif 2. Nah, kotak sebelum 0 dia min 1, dia min 2. Jadi nanti sekali lagi tergantung itu elektron berada di kotak mana ya. Nah, nanti kita aplikasikan. Sama juga ini ya, ini 0, positif 1, positif 2, positif 3. Min 1, min 2, min 3. Nah. Maka begitulah cara menentukan bilangan kuantum magnetik. Nah, sekarang cara pengisian elektron ya. Cara pengisian elektron pada orbital. Jadi misalnya saya ambil sampel saja, dia subkulit P ya. Nah, jadi menurut kaidahan itu elektron harus diisi mulai di kiri, mulai di kotak kiri yang mengarah ke atas dulu, baru setelah itu di kotak tengah, baru yang mengarah ke atas juga, sampai ke kotak terakhir mengarah ke atas. Setelah itu kembali lagi ke kotak awal yang mengarah ke bawah. Jadi begini ya, begini. 1. Jadi sekali lagi coba perhatikan ya urutannya. Jadi harus diisi pertama di sini 1, 2,
3, 4, 5, 6. Jadi harus sekali lagi harus dikasih full dulu ke sana, baru kita kembali lagi yang mengarah ke bawah. Nah, misalnya saya kasih contoh lagi yang D. Nah, jadi cara pengisiannya bikin dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Makanya nanti kalau kita mengisi elektron dalam orbital harus sesuai kaidahan ya. Jadi begitu tadi kaidahan harus diisi dulu. Yang mengarah ke atas dulu diisi, di sebelah kiri dikasih full sampai ke kanan, baru kita lagi kembali ke kiri lagi, mengarah ke bawah sampai full lagi. Jadi tergantung berapa elektronnya. Saya kasih contoh misalnya tadi ini. Misalnya ini tadi 2p3. Karena ini p berarti orbitalnya 3. Karena hanya 3 elektron, maka 3 jangan diisi ya, 3 diisi. Ya, yang pertama harus diisi adalah mengarah ke atas sebelah kiri. Baru yang kedua ini, baru ini. Jadi selesai ya. Jadi nanti tergantung nanti yang mana kita mau cari bilang kuantumnya, apakah elektron yang di sini atau elektron di sini ataukah elektron di sini. Kalau dia di tengah berarti magnetiknya 0. Kalau dia di kanan dia magnetiknya positif 1. Kalau dia di kiri magnetiknya -1. Nah, ini contoh saja ya. Nah, kemudian bilangan quantum spin. Bilangan quantum spin itu apa yang dilihat adalah arah elektron. Arah elektron. Dua kemungkinan saja ya. Apakah dia mengarah ke atas yang simbolnya begini? Kalau simbolnya ke atas, ataukah dia mengarah ke bawah yang simbolnya begini? Kalau dia mengarah ke atas, maka dia nilainya positif 1/2. Jika mengarah ke bawah, nilainya -1/2. Nah, jadi saya harap bisa dipahami dengan baik ya. Nah, coba saya kasih contoh ya. Misalnya ada unsur Cl ya, Cl17. Maka konfigurasinya saya ingatkan lagi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 ya, 3p3. Maka kita gambar orbitalnya. Karena ini S, maka 1 orbitalnya. Karena ini juga S, 1 orbitalnya. Karena ini P, maka orbitalnya 3. Karena ini S, maka orbitalnya 1. Ini P, maka orbitalnya 3. Cara pengisiannya 2 ya, berarti ini harus pertama dulu, baru ini kedua. Baru sudah itu 2 ke 2 elektron, yang ke atas dulu, baru yang kedua. Ini 6 elektron harus ini dulu, baru ini dulu, baru kanan, baru kembali lagi, baru tengah, mengarah ke bawah, baru kanan lagi kembali, mengarah ke bawah. Kemudian ini karena 2G langsung saja ya. Kemudian karena ini 3, maka harus didahulukan di kiri dulu menghadap ke atas, baru tengah menghadap ke atas, baru kanan menghadap ke atas. Jadi beginilah cara pengisi sesuai kaidahan. Jadi sekali lagi saya tekankan juga bahwa urutan elektron itu sesuai pengisian elektron kaidahan. Ya, jadi urutan elektron itu tergantung sesuai dari pengisian kaidahannya. Misalnya, jadi ini coba perhatikan, ini adalah elektron ke-1 ya. Saya ganti dulu sedikit. Nah, jadi ini karena ini tadi yang pertama, maka ini merupakan elektron ke-1. Sedangkan ini yang ke bawah, karena setelah ini tadi diisi, maka ini elektron kedua. Ini elektron ketiga, sedangkan ini elektron keempat. Ini elektron kelima, sedangkan ini elektron keenam, ini elektron ketujuh.
Nah, sedangkan ini menghadap ke bawah, elektron ke-8, ini elektron ke-9, ini elektron ke-10. Ini elektron ke-11, ini elektron ke-12, ini elektron ke-13, ini elektron ke-14, dan ini elektron ke-15. Nah, makanya ya, ini elektron ke-15. Sorry ya. Harusnya ini bukan 5, bukan 3 ya. Harusnya tadi karena 17 elektron, makanya tadi ini 3s2 baru 3p5. Sorry. Nah, 3p5. Makanya saya tambah lagi ya. Karena 3, 4, 5. Nah, ini elektron ke 15, 16, sedangkan ini elektron ke-17 atau elektron yang terakhir ini ya, ini yang terakhir. Kenapa terakhir? Kenapa elektron terakhir elektron ke-17? Karena hanya ada 17 elektron ya. Nah, jadi sekali lagi Anda harus paham mulai dari elektron ke-1 sampai elektron ke-17. Nah, misalnya pada sel ya, jadi nanti tergantung berapa. Soalnya nanti tergantung berapa. Anda harus tahu di mana posisi elektron kedua, elektron ketiga, ya, misalnya ke-11 dan seterusnya. Karena di sini kita akan nanti mencari bagaimana alamatnya, alamat suatu elektron. Nah, misalnya ya, kita langsung aplikasi misalnya soalnya mencari berapa bilangan kuantum elektron ke-12. Nah, elektron ke-12. Misalnya ini elektron ke-12 ya. Nah, berarti ini ya, ini yang mengarah ke bawah ini, mengarah ke bawah. Berarti kita mau cari berapa n-nya, berapa l-nya, azimutnya, n tadi utamanya, berapa m-nya, magnetiknya, dan berapa s-nya, arah elektronnya bagaimana. Nah, pertama kita lihat ini ya. Nah, ini elektron. Kalau kita mau cari tahu sekali lagi n-nya itu kulit utama. Sekali lagi kita kembali lagi. Kulit utama itu berarti apa yang lihat N atau kulitnya ya, kulitnya. Nah, kita lihat misalnya elektron ke-12. Elektron ke-12. Dia berada di kulit mana? Dia berada di kulit 3 ya. Kulit 3 kan ini kan elektron. Elektronnya yang ada di sini ya, 3. Berarti N-nya sama dengan 3. Karena dia berada di posisi ini, ya, di kulit 3. Nah, kemudian azimutnya apa, kita lihat, kita kembali lagi bagian B. Nah, azimut apa yang lihat? Subkulit. Subkulit apa yang mana dimaksud subkulit? Nah, apakah dia S atau P, D, F? Jika S dia 0, jika P maka dia 1, jika dia D maka dia 2, dan seterusnya, F 3. Coba kita lihat lagi elektron yang kita mau cari bilangan kuantum, kita lihat. Berada di subkulit S. Ini elektron ke-12. Nah, karena subkulit S maka dia 0 ya. Azimutnya 0. Nah, sekarang magnetiknya. Apa yang dilihat magnetiknya? Yang dilihat magnetiknya adalah orbitalnya. Orbitalnya. Karena S jadi pasti 0 ya. Karena dia hanya punya satu kotak. Jadi kita lihat sekali lagi, kalau dia magnetik, dilihat kotaknya dia di kotak mana. Karena dia subkulit S maka dia satu kotak J. Maka langsung saja 0 ya. Maka magnetiknya 0. S spin. Kita lihat spin. Apa yang dilihat? Arah elektron. Apakah dia mengarah ke atas atau dia mengarah ke bawah? Kalau ke atas positif 1/2, kalau ke bawah minus 1/2. Nah, kita lihat elektron yang mau dicari. Dia ke bawah, mengarah ke bawah ini ya, maka dia minus 1/2. Maka jadilah bilangan kuantum elektron ke-12. Nah, jadi begitulah cara menentukan bilangan kuantum suatu elektron atau alamat suatu elektron. Satu kali lagi ya, saya coba satu kali lagi sebelum saya akhir video ini. Nah, saya misalnya soalnya mencari, kebetulan ini soal, anggaplah inilah kembali soalnya lagi,
mencari bilangan kuantum elektron terakhirnya, berarti elektron ke-17, karena hanya 17 elektron, berarti elektron ke-17 adalah elektron terakhir. Nah, berarti saya cari berapa N-nya, berapa azimutnya, berapa utamanya atau N-nya, berapa M-nya, dan berapa S-nya. Nah, N-nya saya lihat, berarti karena kulit terakhir pasti dia di sini ya. Pasti dia di sini 35. Nah, kita lihat kulitnya dulu. Nah, dia kulit ketiga. Nah, berarti N-nya sama dengan 3. Ya. Sekarang kita lihat L-nya, azimutnya. Azimut kita sekali lagi yang dilihat adalah subkulit. Nah, dia di subkulit P. Maka dia pasti kalau dia P dia 1 nilainya. Nah, sekarang M. M itu apa yang dilihat? Atau magnetik yang dilihat adalah orbitalnya, atau dia di mana kotaknya. Nah, kita lihat elektron ke-17 ini ya, berarti dia di kotak tengah di sini ya, kotak tengah. Nah, kotak tengah berarti dia 0 ya, karena kalau dia di kanan dia positif 1, dia di kiri min 1. Karena dia di kotak tengah maka dia 0. Nah, sekarang S-nya, spin. Spin itu berarti dia melihat arahnya, apakah dia mengarah ke atas atau dia mengarah ke bawah. Nah, kita lihat di sini elektron terakhir mengarah ke bawah. Nah, makanya dia pasti dia min 1/2. Maka inilah alamat elektron atau bilangan kuantum elektron ke-17 atau elektron terakhir. Ya, silakan latihan-latihan di tempatnya. Misalnya cari bilangan kuantumnya elektron kedua misalnya atau elektron keempat ya, silakan dicari latihan-latihan. Dan kalau masih ada yang bingung silakan ditanyakan lagi di komen atau di WA saja atau DM di IG. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang bilangan kuantum. Mohon maaf atas kekurangan, semoga bermanfaat. Silakan ditanyakan. Sekali lagi saya ucapkan jika ada yang ingin mau ditanyakan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya karena menonton sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat luar biasa.